Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Inhua Sport bersama saya Faizal Apriali. Rekan olahraga menjadi artis atau bintang sinetron merupakan impian semua orang, tak terkecuali pemain sepak bola. Oktavianus Maniani, kini yang biasa disapa Bang Okto, memiliki kesibukan lain selain bermain bola. Kini Bang Okto sedang disibukkan dengan aktivitas lainnya yaitu bermain sinetron. Seperti apa aktingnya Bang Okto ini? Kita lihat liputannya. Mantan pemain sayap Piala AFF tahun 2010 yang kini memperkuat tim Persiba Balikpapan di ajang kompetisi Torabika Soccer Championship 2016, Oktavianus Maniani pernah menjalani pekerjaan di luar bermain bola. Pria yang akrab disapa Okto ini mendapatkan tawaran bermain di salah satu judul sinetron. Pemain asal Papua ini mengaku kesulitan karena tidak memiliki bakat akting. Namun, dalam sinetron yang dijalaninya tersebut, Okto mendapatkan peran yang tidak jauh dari dunia yang selama ini dilakoni, yaitu menjadi pelatih tim sepak bola. Pengalaman yang didapat saat berlatih, seperti bagaimana mengatur strategi dan posisi saat bermain, ia praktekkan dalam sinetron tersebut. Meski tak mudah dalam beradu akting, namun pesepak bola yang sedang fokus pada kompetisi TSC ini mengaku tidak kapok dan tidak menutup kemungkinan jika suatu saat akan kembali terjun ke dunia akting. Rekan olahraga, untuk memiliki tubuh yang sehat banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu Bikram Yoga. Nah, yoga yang satu ini cukup unik karena harus menggunakan suhu ruangan yang cukup panas. Seperti apa? Berikut liputannya. Seiring dengan perkembangan gaya hidup, kini cantik saja tidaklah cukup. Tubuh sehat pun menjadi idaman. Nah, dengan melakukan gerakan-gerakan khusus, cantik dan sehat bisa didapatkan sekaligus. Dengan mengikuti olahraga asal India yang bernama Bikram Yoga ini misalnya. Bikram Yoga merupakan bagian dari jenis senam yoga yang ditemukan oleh Bikram Choudhury dan populer pada awal 1970-an. Dalam satu set Bikram Yoga membutuhkan waktu 90 menit untuk melakukan 26 postur dan 2 pernapasan. Yang membedakan Bikram Yoga dengan jenis yoga yang lain ialah kondisi suhu di dalam ruangannya. Suhu di ruangan biasanya disetting pada 30-40 derajat Celcius dengan kelembapan hingga mencapai 40%. The heat allows the body to stretch more comfortably, more safely. Now, it facilitates the muscles being soft enough to move in all of these ways that we're not used to moving. So especially for beginners or people with injuries or people with limited mobility, the heat helps immensely so they can practice these postures without as much pain or as much harm as they might experience otherwise. Selain untuk melenturkan tubuh, suhu panas juga pastinya membuat kita banyak mengeluarkan keringat. Olahraga jenis ini mampu membakar 500-600 kalori dalam satu sesi. Selain memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan, yoga jenis ini juga bisa membuang racun dalam tubuh, memberikan efek rileks, bahkan bisa memperbaiki masalah tulang. Satu manfaat yang saya rasakan, dulu saya punya frozen shoulder, 3 tahun yang lalu saya tidak bisa menaikkan tangan saya, tetapi setelah saya rajin ikut Bikram, sampai sekarang saya leluasa menggunakannya dan badan saya lebih rileks, lebih santai, lebih fleksibel, dan lebih yang jelas stamina saya lebih kuat. Itu aja. Gerakan Bikram Yoga terbilang tidak sulit, sehingga siapapun bisa mengikuti olahraga ini. Karena memang saya passionate dengan Bikram Yoga sendiri, dan terus terang Bikram Yoga itu yoga pertama saya. Dan pertama kali saya nyoba udah yang instantly saya suka dan passionate. Saya percaya kalau misalnya mau punya bisnis, it has to be something yang benar-benar disukai. Jadi ya itu sih reason kenapa saya milih untuk Bikram Yoga ini.
Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi berbeda, mencoba gerakan yoga yang dikombinasikan dengan suhu ruangan yang panas, Bikram Yoga lah pilihan yang tepat. Tim Liputan Yinhua TV, Jakarta. Memiliki tubuh yang sehat dan bugar adalah impian bagi setiap orang. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan berolahraga. Berolahraga yoga misalnya. Olahraga yang berasal dari India ini dapat menjadi alternatif pilihan. Gerakan khas yoga diyakini dapat bermanfaat positif bagi kesehatan. Selain untuk fisik, yoga juga dipercaya dapat menghilangkan stres serta menenangkan pikiran. Yoga sendiri memiliki beragam jenis aliran, namun saat ini yang sedang marak diperbincangkan adalah acroyoga. Acroyoga pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Harrison pada tahun 1980-an di New York, Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, acroyoga dikembangkan oleh Fajar Putra, salah seorang praktisi yoga yang cukup terkenal. Acroyoga itu adalah penggabungan dari akrobatik dan yoga dan juga terapi. Jadi ada 3 unsur di dalamnya, akrobatik, yoga, dan juga terapi. Di mana acroyoga ini pertama kali ada sekolahnya itu tahun 2002 di Amerika, tepatnya di Kanada. Dan lalu sekitar 4 tahun terakhir inilah aku bawa ke Jakarta. Fajar pertama kali mempelajari acroyoga di Kanada, Amerika Serikat. Dan sejak 4 tahun yang lalu, ia memperkenalkannya di Jakarta. Awalnya dulu pertama orang melihatnya sebagai salah satu olahraga yang cukup ekstrim, sehingga mereka melihatnya, wah saya mana bisa melakukan acroyoga, apa saya bisa, apa saya mungkin terlalu gemuk, apa saya mungkin terlalu kurus, apa mungkin saya sudah terlalu berumur untuk melakukan acroyoga. Tapi dengan berjalannya waktu, semua orang bisa beracroyoga gitu. Sampai sekarang sudah di seluruh Indonesia melakukan acroyoga juga. Tak hanya soal berat badan, faktor usia pun bukan jadi penghalang dalam mempelajari acroyoga. Bisa ikut dari usia 4 tahun, itu sebenarnya sudah ada, disebut dengan Acroyoga Kids. Sampai usia murid saya 70 tahun masih beracroyoga juga sampai sekarang. Gitu. Tapi untuk yang usia di atas 60 tahun, di atas 50 tahun biasanya gerakannya disesuaikan sehingga tidak terlalu yang challenging, dalam arti tidak terlalu beresiko untuk cedera gitu. Jadi gerakannya lebih dipersimpel. Jika jenis yoga lain dapat dilakukan secara individu, lain halnya dengan acroyoga. Dalam berlatih acroyoga harus dilakukan secara berpasangan. Karena dalam acroyoga kita dituntut untuk belajar bekerja dalam satu tim, saling berbagi energi, saling percaya, dan saling menjaga satu sama lain. Manfaat ini dirasakan langsung oleh Bunga yang baru mempelajari acroyoga sejak November tahun lalu. Sekarang lebih lentur badan aku. Terus kayak dulu kan suka tidur malam ya, sekarang lebih cepet aja gitu, terus lebih fresh aja, terus badan juga kurus, dulu udah turun berapa ya, 5 kilo lah. Selain Bunga, banyak juga selebritis tanah air yang berlatih acroyoga. Anda tertantang untuk mencoba? Tim Liputan Yinhua TV. Rekan olahraga, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Yinhua Sport kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Faizal Aprialdi, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Yinhua Sport setiap Rabu dan Jumat pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat, sampai jumpa dan Cai Chen.